Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan nama saya Geral Simatupang dengan NIM C0D024056 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul pengisian SPT PPH pasal 21 atau 26. Baik, kita mulai. Untuk pengertian SPT PPH pasal 21 dan 26. SPT PPH pasal 21 dan 26 adalah jenis SPT massa yang digunakan oleh pembeli kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang melakukan pemotongan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh pasal 21 mengatur pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, maupun pihak lain yang memperoleh imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di dalam negeri. PPh pasal 26 berlaku bagi wajib pajak luar negeri atau WPLN yang menerima penghasilan dari Indonesia selain melalui bentuk usaha tetap, BUT. Pemotongan dilakukan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, seperti gaji, honorarium, atau jasa. Dengan demikian, SPT PPh pasal 21 atau 26 masa merupakan laporan bulanan yang wajib disampaikan oleh pihak pemotongan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dalam SPT ini, pihak pemotong harus melaporkan yang pertama ada jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, yang kedua ada jumlah pajak yang telah dipotong sesuai ketentuan, dan yang terakhir ada bukti potong yang telah diberikan kepada penerima penghasilan. Tata cara pengisian dan pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, ada pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26. Proses pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26 dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang A, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Pemberi kerja atau pemotong pajak menghitung total penghasilan bruto yang diterima karyawan atau penerima penghasilan dalam 1 bulan. Kemudian menguranginya dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan PKP. Yang B, menghitung pajak terutang. Setelah PKP diperoleh, dilakukan penghitungan pajak terutang berdasarkan tarif progresif untuk PPh pasal 21 atau tarif tetap untuk PPh pasal 26 yang umumnya 20% atau sesuai tax treaty. Yang C, membuat bukti potong. Pemotongan pajak wajib membuat bukti potong PPh pasal 21 dan 26 untuk setiap penerimaan penghasilan. Bukti ini menjadi tanda bahwa pajak telah dipotong dan dilaporkan. Bukti potong memberikan kepada penerima penghasilan dan juga dilampirkan dalam SPT massa. Yang D, mengisi formulir SPT. Pengisian SPT dapat dilakukan dengan dua cara. Secara manual menggunakan formulir 1721 dan lampiran-lampirannya. Misalnya 1721 bagian 1, 1721 bagian 2, 1721 bagian 3, dan seterusnya. Secara elektronik atau elektronik SPT atau elektronik Bupot 21 atau dan 26 melalui aplikasi resmi DJP untuk memudahkan perhitungan dan pelaporan pajak secara digital. Yang kedua, tata cara penyetoran pajak. Setelah pajak dipotong, pemotongan wajib menyetorkan PPh pasal 21 dan 26 ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau kode billing melalui sistem e-billing. Batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, ada pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26. Setelah dilakukan penyetoran, langkah berikutnya adalah melaporkan SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Untuk batas waktu pelaporannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporan dapat dilakukan melalui yang pertama ada kantor pelayanan pajak, KPK tempat pemotongan terdaftar jika masih manual. Aplikasi elektronik SPT atau e-Bupot 2126 secara daring melalui situs DJP online. Kendala dalam pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26 dan solusinya.
Untuk yang pertama, ada kurangnya pemahaman atas ketentuan pajak. Banyak wajib pajak atau petugas administrasi pajak yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan perpajakan, terutama terkait cara menghitung, memotong, dan mengisi formulir SPT PPh pasal 21 dan 26. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan penghasilan kena pajak atau PKP, tarif pajak, maupun klasifikasi penerimaan penghasilan. Untuk solusinya, ya, yang pertama, bisa mengikuti pelatihan atau sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP atau konsultan pajak. Yang kedua, bisa memanfaatkan pusat bantuan pajak online, Kring Pajak 1500200, dan portal pajak.co.id untuk mendapatkan panduan resmi. Dan yang terakhir, bisa membuat standar operating procedure atau SOP internal perusahaan agar perhitungan dan pelaporan dilakukan secara konsisten. Yang B, ada kesalahan teknis dalam mengisi data. Kesalahan umum meliputi pengisian NPWP yang tidak valid, nama pegawai yang tidak sesuai dengan data kependudukan, salah memasukkan nominal penghasilan, atau keliru mencantumkan kode objek pajak. Untuk solusinya, mungkin melakukan pemeriksaan silang, cross-check antara data gaji, bukti potong, dan laporan keuangan sebelum SPT dikirim. Yang kedua, menggunakan aplikasi ESTP atau eBupot 2126 karena sistem ini memiliki fitur validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan input data. Yang C, ada kendali teknis pada sistem elektronik ESPT atau eBupot. Beberapa wajib pajak menghadapi kendala teknis seperti kesulitan instalisasi aplikasi, gangguan jaringan internet, atau kegagalan unggah atau upload file CSV saat melapor melalui DJP online. Untuk solusinya, yang pertama kita bisa memastikan perangkat dan sistem operasi komputer kompatibel dengan versi aplikasi ESPT atau eBupo terbaru. Yang kedua, melakukan pembaruan, update, aplikasi secara berkala melalui situs resmi DJP. Dan yang terakhir, bisa melakukan pelaporan lebih awal sebelum batas waktu untuk menghindari antrean sistem di hari terakhir. Yang D, ada ketidaksesuaian data antara bukti potong dan laporan SPT. Seringkali terjadi perdebatan antara total pajak yang tercantum dalam bukti potong dengan data yang diinput dalam SPT masa. Hal ini bisa disebabkan karena perubahan data penghasilan atau penghitungan ulang tanpa pembaruan dokumen. Untuk solusinya, kita bisa menetapkan sistem administrasi yang terintegrasi antara bagian keuangan, HRD, dan pajak, serta bisa juga melakukan rekonsiliasi data bulanan agar setiap perubahan data gaji langsung tercermin pada laporan SPT. Yang E, keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Banyak perusahaan terlambat menyetorkan atau melaporkan SPT karena kurangnya pengawasan internal terhadap tenggat waktu. Tanggal 10 untuk penyetoran dan tanggal 20 untuk pelaporan. Untuk solusinya, kita bisa membuat jadwal pajak rutin yang diawasi langsung oleh bagian keuangan. Yang kedua, kita bisa mengaktifkan pengingat otomatis di sistem keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan pelaporan beberapa hari sebelum tenggat waktu untuk menghindari sanksi administrasi. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi antara bagian di perusahaan. Untuk proses pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26 sering melibatkan beberapa bagian seperti HRD, keuangan, dan pajak. Kurangnya komunikasi dan koordinasi menyebabkan keterlambatan, penyusunan data, atau ketidaksesuaian informasi. Untuk solusinya, kita bisa membentuk tim pajak internal yang bertanggung jawab penuh terhadap proses pemotongan dan pelaporan, serta melakukan rapat koordinasi bulanan antara bagian terkait untuk memastikan konsistensi data. Untuk kesimpulannya sendiri, pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26 merupakan kewajiban penting bagi setiap pemotong pajak. Dengan memahami tata cara pengisian, dasar hukum, dan lengkap laporan melalui sistem e-filing, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Ketelitian, pembaruan informasi, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menghindari kesalahan dan sanksi administratif.
Oke, mungkin hanya segitu informasi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada tutur kata salah saya yang salah, mohon maaf karena saya manusia, bukan Tuhan. Baiklah, sekian untuk video hari ini. Eh, terima kasih.